لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Al-Muhajirin yang saya cintai, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini, di mana kita sudah berada di pekan terakhir bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan tentu di depan kita ada banyak ibadah yang menanti kita semuanya. Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Termasuk dalam hal kita mau meluangkan waktu kita sejenak untuk bersama-sama berada di tempat ini sampai menjelang Isya insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita sudah sampai pada 6 jenis talak yang enam kondisi yang dimana ulama kita terjadi perbedaan pendapat kalau seorang suami mentalak istrinya di 6 kondisi itu. Ada yang disepakati bahwa itu sah dan ada yang kemudian ulama kita berbeda pendapat. Yang pertama adalah talak atau seorang suami mentalak istrinya karena suami tersebut dipaksa. Siapapun yang memaksanya, maka kemudian ulama sepakat bahwa talaknya tidak sah. Kalau seseorang mentalak istrinya karena dipaksa, bukan karena terpaksa tapi karena dipaksa, maka ulama sepakat bahwa talaknya tidak sah. Yang kedua adalah talak ketika mabuk. Itu ulama juga berbeda pendapat, tetapi sebahagian besar ulama kemudian mengatakan atau berpendapat bahwa orang yang setelah meminum minuman keras atau kemudian mengkonsumsi narkoba dalam kondisi tidak stabil, tidak sadar, lalu dia mentalak istrinya, maka talaknya itu dianggap sah. Lalu yang ketiga adalah talak ketika marah. Dan kemudian ulama kita membagi marah itu ada 3 level. Yang pertama marah yang masih biasa aja, dia sadar apa yang dia ucapkan, maka sepakat bahwa talaknya sah. Dia marah kepada istrinya, kemudian tapi dia sadar bahwa apa yang dia ucapkan adalah kata cerai atau kata talak, maka ulama sepakat bahwa itu talaknya sah. Yang kemudian ulama berbeda pendapat adalah ketika marahnya itu marah besar, tetapi masih dalam kondisi di mana dia sadar bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah bahwa dia menceraikan istrinya, maka kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi sebahagian mengatakan bahwa kembali kepada penilaian hakim. Nanti hakimlah yang akan menentukan apakah marah itu termasuk kategori yang sah atau tidak sah. Nah, yang terakhir dalam kondisi marah dan kemudian karena marahnya atau saking marahnya lalu dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka juga ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa itu tidak sah dan sebagian lain mengatakan itu tetaplah sah, dan semuanya nanti ada di pengadilan.
Semuanya nanti akan diputuskan di pengadilan. Itu tentang marah. Yang ketiga, yang keempat adalah talak yang main-main. Ya. Talak yang main-main atau salah. Jadi ini sudah sangat sering saya sampaikan tentang orang yang main-main mentalak istrinya atau menceraikan istrinya, maka sepakat ulama bahwa talaknya adalah sah. Sekalipun dia main-main, bercanda atau tidak, sebenarnya tidak menginginkan, atau mungkin dia hanya berdusta, berbohong kepada temannya bahwa saya sudah menceraikan istri saya, maka kemudian ketika ditanya oleh temannya misalnya, lalu dia mengatakan saya sudah menceraikan istri saya, maka jatuhlah talak satu pada istrinya tanpa istrinya tahu. Dan itu sepakat. Karena Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluzuhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya serius dan bercandanya serius. Yang pertama adalah an-nikahu, yang kedua adalah at-talaqu, dan yang ketiga adalah al-itaq. Nikah, seorang ayah punya anak gadis, lalu kemudian di depan umum dia mengatakan, hai fulan, saya menikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar apa saja yang disebutkan dan disaksikan oleh banyak orang, dan yang bersangkutan mengatakan saya terima, maka sahlah sebuah pernikahan. Yang kedua tadi adalah talak. Dia main-main atau dia bercanda atau dia berbohong dan seterusnya, maka sah atau jatuhlah talak kepada istrinya. Yang ketiga yang main-mainnya serius adalah seorang majikan yang kemudian mengatakan kepada budaknya, hari ini kamu bebas. Kata bebas bagi budak tidak ada makna lain kecuali merdeka. Maka nanti di depan pengadilan, pasti pengadilan akan memenangkan si budak dan mengatakan bahwa saat ini kamu sudah menjadi merdeka, sekalipun tuan kamu tadinya bercanda atau bermain-main. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah talak ketika lalai atau lupa. Orang yang lalai dan lupa hukumnya sama dengan orang yang main-main dan salah. Artinya talaknya sah. Main-main atau salah. Nah, ada kondisi yang keenam di mana seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi tidak sadar. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena dia tertimpa musibah besar, yang kemudian musibah itu begitu berat bagi dirinya, sehingga kemudian mengucapkan kata cerai kepada istrinya padahal itu di luar kesadarannya. Tadi bukan karena marah, bedakan dengan marah. Ini adalah karena kondisi di mana seseorang tertimpa musibah, lalu kemudian musibah itu begitu berat sampai kemudian orang ini tidak sadar dan mengeluarkan kata cerai kepada istrinya. Atau yang kedua adalah saking gembiranya, saking bahagianya, tiba-tiba dapat undian, dapat rumah baru, dapat mobil baru yang sudah diimpikan lama, lalu kemudian tiba-tiba dia mungkin maksudnya dia ingin berterima kasih kepada istrinya, tapi kemudian dia mengatakan saya ceraikan kamu. Mungkin dia ingin berterima kasih. Nah, ulama mengatakan bahwa kalau talak itu dalam kondisi tidak sadar dan bukan itu keinginannya, maka kemudian talak itu tidak sah. Saking gembiranya atau saking sedihnya. Kalau kemudian salah satu dalil yang sering kita dengar adalah seorang yang kemudian melakukan perjalanan jauh musafir di padang pasir, kemudian ketika sampai menemukan satu pohon di tengah padang pasir, maka berhentilah dia untuk beristirahat di situ. Saking lelahnya, kemudian dia lupa untuk menambatkan atau mengikatkan kudanya. Lalu dia tertidur dan kudanya pergi. Entah kemana, kita tidak tahu. Seluruh perbekalannya, kalau mungkin zaman sekarang, HP-nya ada di situ, dompetnya ada di situ, ATM-nya ada di situ, ya. Apalagi kartu kreditnya ada di situ. Semua ada di situ. Lalu kudanya pergi, entah kemana. Tiba-tiba kemudian beberapa saat kudanya muncul dengan semua perbekalan yang ada utuh. Maka orang itu kemudian begitu gembiranya, saking gembiranya, orang ini mengatakan, terima kasih Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya.
Maka kemudian Allah tidak menganggap hamba ini kufur karena saking gembiranya dia salah ucap. Dia mengatakan anta rabbi wa ana abduka. Kamu Tuhanku dan aku hambamu. Tapi dia balik. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu yang kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Nah, berikutnya adalah ada perempuan yang dapat ditalak dan ada perempuan yang tidak dapat ditalak. Jadi tidak semua perempuan boleh ditalak. Nah, yang boleh siapa saja, satu diantaranya adalah jika ikatan perkawinan antara pasangan suami istri itu masih sah menurut hukum, baik hukum agama maupun hukum negara tentunya. Kalau dia masih sah suami istri, lalu suaminya mentalaknya, ditalaknya sah. Boleh ditalak maksudnya. Yang kedua adalah jika seorang wanita tersebut masih dalam masa iddah, talak raj'i. Dia masa iddah yang baru talak 1 atau talak 2 dan dia masih dalam masa iddah. Masa iddah itu adalah kurang lebih tiga kali haid atau 3 kali suci. Kalau dibawa ke dalam waktu kira-kira 3 bulan persis atau 3 bulan 3 minggu. Itu namanya masa iddah. Ketika seorang suami mengeluarkan kata cerai, saya ceraikan kamu, maka dihitung dari situ 3 bulan kemudian atau 3 bulan 3 minggu kemudian itu adalah masa menanti bagi istri. Apakah suaminya mau rujuk atau tidak? Ya, apakah suaminya mau rujuk atau tidak? Kalau melewati waktu itu kemudian suaminya tidak rujuk, maka selesai lalu sudah ikatan pernikahan mereka. Bulan keempat baru dia mengatakan saya talak kamu, tidak boleh lagi. Karena dia sudah bukan istrinya. Karena masa iddahnya sudah habis. Tapi kalau dalam masa iddah itu jatuh talak pertama tadi, kemudian istrinya menunggu apakah suaminya mau datang, mau balik atau tidak, tiba-tiba 2 bulan kemudian dia menjatuhkan talak lagi, maka sah talak 2 jadinya. Sah talaknya karena dia masih status istri, kan, masa iddah kan. Maka dia boleh ditalak 2 di dalam masa iddah itu. Yang ketiga adalah jika seorang wanita masih dalam masa iddah yang disebabkan oleh sesuatu perpisahan yang dapat dianggap sebagai talak, seperti perpisahan disebabkan karena suami tidak mau memeluk agama Islam setelah istrinya memeluk agama Islam, atau karena ilah. Perpisahan yang terjadi seperti ini dianggap sebagai talak menurut mazhab Hanafi. Misal, dua orang suami istri, dua-duanya muslim. Lalu kemudian dalam perjalanan sang suami sang istri keluar dari Islam. Atau salah satu di antara mereka keluar dari Islam. Maka kemudian ketika dia menjatuhkan talak maka sahlah talaknya, tapi itu menurut mazhab Hanafi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa talaknya tidak sah kalau misalnya terjadi seperti itu. Karena tetap harus diberi kesempatan bagi siapapun antara suami dan istri, apakah dia ingin kembali ke Islam atau tidak ingin kembali ke Islam. Karena kalau dia tidak ingin kembali ke Islam, otomatis nanti perceraian itu harus terjadi. Misalnya kalau suaminya yang murtad. Kalau suami yang murtad, maka suami tanpa dia mengeluarkan kata talak, dia otomatis nanti harus cerai. Oleh pengadilan harus cerai. Karena tidak boleh ada suami yang non muslim lalu istrinya muslimah. Itu tidak sah pernikahan mereka jika itu terjadi. Maka ketika ada orang laki-laki atau seorang suami yang murtad dalam pertengahan perjalanan keluarga mereka, maka kemudian oleh hakim atau oleh pemerintah dalam hal ini kemudian memberikan kesempatan kepada sang suami untuk kembali ke Islam. Kalau tidak, maka otomatis perceraian itu harus terjadi. Harus cerai. Karena tidak boleh atau tidak sah sebuah hubungan pernikahan di mana ketika laki-lakinya non muslim dan perempuannya adalah muslimah. Yang boleh, yang seperti yang kita sudah pernah bahas adalah yang boleh adalah kalau kebalikan. Suaminya muslim, istrinya non muslim, tapi hanya ada dari dua agama. Itu dari Nasrani atau Yahudi. Itu pun catatannya adalah jika di daerah itu tidak ada lagi wanita muslimah yang layak dinikahi. Jika di daerah itu tidak ada lagi wanita muslimah yang layak dinikahi, barulah dia boleh menikah dengan seorang perempuan yang non muslim.
dari agama Yahudi atau Nasrani. Nah, kira-kira begitu. Berat, syaratnya tetap berat, berat. Karena yang tidak diinginkan oleh Islam adalah jangan sampai anak yang nanti korban. Anak yang lahir itu jadi korban. Tidak jelas agamanya, mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira perempuan-perempuan yang boleh ditalak ya. Kalau murtad dan seterusnya. Nah, jika seorang perempuan berada dalam masa iddah karena perpisahan yang dianggap sebagai pasah atau tetapi pernikahannya tidak batal, seperti perpisahan disebabkan istri murtad. Jadi ini tiga dan empat ini, apakah suaminya murtad atau istrinya murtad, maka kemudian harus terjadi perceraian di antara mereka. Nah, Bapak sekalian, kemudian ada perempuan yang tidak dapat ditalak. Ya, tidak semua perempuan itu boleh ditalak. Siapakah perempuan yang tidak dapat ditalak adalah yang pertama ya yang bukan istri. Ya. Ini ada seorang laki-laki tiba-tiba dia ketemu perempuan di jalan, saya talak kamu. Kamu siapa gitu? Kamu siapa? Jadi tidak boleh mentalak istri orang gitu. Tidak boleh mentalak istri orang. Ya. Jadi jangan asal talak gitu, jangan asal talak. Seperti sebelumnya bahwa talak dapat dijatuhkan kepada perempuan atau istri yang pantas menerimanya. Jika dia tidak pantas untuk ditalak, dia tidak dapat ditalak. Itu misal satu nih. Yang lain adalah misalnya perempuan yang tidak dapat ditalak adalah perempuan yang dalam keadaan haid. Jadi jangan mentalak istri ketika dalam keadaan haid. Tunggu dia suci, dia mandi bersih, ya, mandi bersih. Setelah itu jangan sentuh dia dan jatuhkanlah talak di situ. Jatuhkanlah talak di situ. Jangan sentuh lagi. Kalau ada niat untuk mentalaknya, sementara istri dalam keadaan haid, maka tahan dulu, sabar dulu sampai selesai haidnya. Setelah dia suci, kemudian jatuhkanlah talak. Dan itu terjadi ketika Abdullah ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu kemudian oleh Umar memaksa untuk dia kembali. Kamu harus kembali dan ceraikan dia setelah nanti selesai haidnya. Misal. Yang kedua adalah tidak boleh mentalak istri dalam keadaan hamil ya, dalam keadaan hamil misalnya. Dalam keadaan hamil. Jadi tunggu saja sampai dia melahirkan, kemudian setelah itu selesai baru boleh menjatuhkan talak. Nah, Bapak sekalian, hal-hal yang seperti ini yang kemudian sebahagian masyarakat kita tidak mengerti atau tidak mengetahui atau mungkin tidak peduli. Jadi kemudian talak juga tidak sah dijatuhkan kepada perempuan yang telah ditalak sebelum bersetubuh. Jadi ini ada pasangan suami istri baru nikah hari ini. Mereka belum melakukan hubungan suami istri, ya, atau sebelum melakukan hubungan suami istri, sang suami sudah mentalaknya, ya, sudah mentalaknya. Maka tidak ada lagi talak dua, tidak ada talak dua, karena sekedar dia mentalak pertama setelah akad nikah selesai, sebelum melakukan hubungan suami istri, maka selesai sudah hubungan mereka. Jadi tidak ada talak dua bagi suami yang kemudian mentalak istrinya yang baru dinikahinya dan belum ada hubungan intim di antara mereka. Hanya sekali dan itu sudah selesai. Misal terjadi begitu, mungkin belum ada kejadian ya, seorang suami mentalak istrinya pas saya terima nikahnya fulana bin fulan dengan mahar, tiba-tiba kemudian saya ceraikan kamu. Tapi dulu Pak, wallahu alam ya, apakah ada di Jawa atau tidak? Tapi ini budaya Sulawesi ada namanya kawin sudah. Kira-kira dalam bahasa daerahnya begitu. Maksudnya adalah misalnya ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, lalu kemudian demi menyelamatkan anak ini supaya nanti anak ini
dikategorikan sebagai anak haram, maka kemudian wanita ini kan harus dinikahi kan, begitu mazhab yang ada di kita kan begitu. Lalu kemudian dicarilah seseorang yang mau menikahi perempuan ini hanya sekedar menutupi aibnya supaya nanti anaknya lahir bukan tidak dengan tanpa ayah, tetapi ada ayahnya. Tapi kemudian habis menikah, habis akad nikah itu langsung cerai. Dan biasanya itu dibicarakan di awal. Jadi pernikahan itu, akad nikah itu, ijab kabul itu hanya untuk menutupi aib sang perempuan dan hanya untuk menutupi aib anaknya, supaya nanti anak yang lahir itu tidak disebut anak haram atau anak tanpa ayah. Anak tanpa ayah. Jadi harus ada yang menikahinya. Itu Pak, saya itu saya pernah dengar dan itu adalah budaya ada di Sulawesi sana. Saya tidak tahu apakah di Jawa pernah ada atau dan seterusnya, saya tidak tahu. Apakah budaya itu ada? Ya, jadi kawin hanya untuk menyelamatkan menutupi aib bagi nanti anaknya jika lahir. Oh, dia bukan anak haram, dia ada ayahnya kok gitu ya. Cuma waktu itu nikah kemudian langsung cerai. Jadi yang menikahi inilah yang kemudian dianggap bertindak sebagai ayah. Nah, itu kira-kira kemudian beberapa jenis perempuan yang tidak boleh ditalak. Kemudian ada lagi misalnya ada talak sebelum pernikahan. Talak sebelum pernikahan. Gimana caranya? Jadi ini kira-kira begini. Ini juga enggak ada di kita, Jadi talak sebelum pernikahan. Jadi seorang laki-laki yang sudah menikah, lalu kemudian dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, nanti kamu akan kuceraikan jika saya menikah dengan fulana. Jadi ada perempuan kedua. Jika saya akan menceraikan kamu jika saya sudah menikah dengan fulana. Ini istrinya sudah, istri saya. Nah, apakah talak ini sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat ini atau menikah dengan orang-orang ini itu adalah syarat yang dia tidak miliki, yang dia tidak kuasai. Dia belum menikah kok gitu. Kecuali kalau sudah menikah yang kedua, lalu kemudian menceraikan ini, itu baru sah. Tapi kalau kemudian dia menceraikan ini sebelum menikah ini, maka menikah yang perempuan kedua, maka talaknya tidak sah. Itu namanya talak sebelum nikah. Talak sebelum nikah. Saya nggak tahu, tapi sepertinya tidak pernah terjadi di kita. Gitu. Tidak pernah terjadi di kita. Tapi jika itu ada, maka kemudian talak itu tidak sah. Kalau dia mengatakan, saya akan menceraikan kamu jika saya sudah menikahi fulana, binti fulan. Ada wanita lain yang akan dinikahinya, tapi karena dia belum menikahi perempuan yang kedua ini, maka kemudian kata syarat itu tidak berlaku. Karena namanya orang menceraikan istri, mentalak itu adalah ketika talak itu dibawa atas kekuasaannya dia. Syaratnya dimiliki. Nah, syarat ini dia belum miliki karena dia belum menikahi perempuan itu. Maka kata talaknya itu tidak sah atau tidak sah. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu kira-kira antara lain tentang kalau kita bicara tentang perempuan dan seterusnya, atau yang boleh ditalak dan yang tidak boleh ditalak. Nah, saya ingin sampai pada talak dengan surat. Bolehkah seseorang, kalau mungkin sekarang talak dengan WA, dengan WA. Seseorang dibolehkan menjatuhkan talak dengan menulisnya. Jadi tidak harus kata-kata, dengan menulisnya. Dan saya tahu persis bahwa ada kasus, Pak. Ada kasus seorang suami menceraikan istrinya melalui WA. Malam-malam. Walaupun yang bersangkutan bisa berbicara. Karena seorang suami dibolehkan mentalak istrinya dengan ucapan, dia juga dibolehkan mentalak istrinya dengan tulisan. Kalau berat keluar di mulut kata cerai, tulislah.
Kalau tidak berani berhadapan dengan istri, saya ceraikan kamu, maka kirimlah WA. Kalau perlu malam-malam, ketika istri sudah tidur, tulis WA, kirim ke dia, saya menceraikan kamu. Nanti bangun-bangun dia baca, ternyata saya sudah ceraikan suami saya tadi malam. Sah, ya sah. Berkaitan dengan masalah ini, ulama fikih mensyaratkan bahwa surat tersebut mesti terang dan jelas. Jadi kalau lewat tulisan itu mestilah terang dan jelas, tidak boleh bias. Tidak boleh bias. Jelas artinya dapat dibaca dan ditulis di atas lembaran kertas dengan jelas. Sekarang bukannya dengan lembaran kertas, dengan layar handphone. Maksud terang adalah ditulis dengan ditujukan kepada istri dengan jelas. Misalnya, wahai Fatimah, maaf kalau ada istrinya namanya Fatimah, kita boleh ganti dengan nama lain. Engkau telah ditalak. Engkau telah ditalak. Jadi dia menyebutkan nama istrinya dalam WA itu, kemudian dia mengatakan bahwa kamu sudah ditalak. Itu namanya jelas. Itu namanya jelas. Tidak bias. Jika surat itu tidak ditujukan kepadanya, umpamanya seorang suami menulis kalimat berikut, engkau ditalak atau istriku ditalak. Siapa tahu dia punya istri kedua. Ya kan? Siapa tahu dia yang ada yang ketiga. Nah, istri yang mana yang ditalak? Enggak jelas. Jadi harus disebut namanya, bintinya gini, supaya tidak lari kemana-mana ini barang. Yang dituju cuma satu orang. Tapi kalau dia mengatakan istriku ditalak, siapa yang talak? Pertama, siapa yang mentalak? Yang kedua adalah ditalak kan berarti pelakunya belum ketahuan kan siapa gitu. Yang kedua adalah istri yang mana? Siapa tahu ada istri kedua, siapa tahu ada istri ketiga, siapa tahu ada istri keempat, istri kelima pasti tidak ada dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Jadi kira-kira seperti itu, harus jelas dan tidak boleh bias. Maka kalimat seperti ini tidak menyebabkan talak kecuali jika disertai dengan niat. Karena mungkin saja surat seperti ini ditulis bukan untuk tujuan talak, akan tetapi sekadar latihan untuk memperindah tulisan. Misalnya gitu ya. Latihan tulisan indah. Masih ingat ya Pak? Ini sekarang sudah nggak ada tulisan indah di SD ya? Atau masih ada? Masih ada ya? Tulisan indah. Kalau zaman kita SD dulu kan ada tulisan indah. Nah, jangan sampai sang suami hanya latihan menulis indah, ya. Lalu kemudian kalimatnya adalah saya ceraikan kamu, atau istriku ditalak tadi gitu. Dia menulis seperti itu. Jadi harus disertai dengan niat. Maka nanti tetap di depan pengadilan dia ditanya, apakah kamu punya niat atau tidak. Nah, kalau dia jujur, jujur atau berdusta, dia urusannya dengan Allah. Ya, dia urusannya dengan Allah. Dia mau jujur, berarti jatuh talak satu. Dia berdusta misalnya, oh itu tidak ada niat, tetap di mata Allah sudah jatuh talak satu. Tapi di mata hukum negara itu tidak dianggap, di mata manusia. Nah, talak dengan menggunakan bahasa isyarat atau tunawicara. Jadi orang yang bisu tidak bisa bicara, dia pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang digunakan oleh orang yang tunawicara merupakan suatu cara untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh sebab itu, isyarat seperti itu juga dianggap sama kedudukannya dengan kata-kata yang diucapkan saat menjatuhkan talak jika orang yang bisu tersebut memberikan isyarat yang tujuannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Karena tidak ada cara lain bagi orang bisu kecuali dengan bahasa isyarat. Dia tidak bisa ditunggu untuk mengucapkan atau untuk mengatakan ucapan cerai. Dia tunawicara. Maka satu-satunya jalan adalah dengan cara bahasa isyarat. Kan, nah, kalau dia mampu, dia bisa menulis dan dia mengerti apa yang dia tulis, maka ya sama dengan mengucapkan atau dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa tulisan. Persis sama dengan orang yang tadi dia bisa bicara tapi dia tidak mampu mengutarakan di depan isinya untuk saya ceraikan kamu, maka kemudian dia menulisnya lewat WA atau lewat surat secari kertas.
talak dengan mengirim utusan. Nah, tolong ya, datang ke istri saya, jangan istri saya, misalnya ini handphone, dia bilang handphone bilang ke botol ini, wahai botol, datang ke istri saya, kemudian sampaikan bahwa saya menceraikan dia, misalnya. Talak tetap dinyatakan sah dengan cara mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa suaminya telah mentalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang mentalak, karenanya talak dinyatakan sah. Nah, yang jadi masalah kalau yang utusan ini tidak jujur. Tidak jujur. Mungkin dia cuma bilang, tolong sampaikan salam ke istri saya. Misalnya begitu ya. Ini berjauhan, suami istri berjauhan. Lalu kemudian orang ini berkhianat. Dia justru mengatakan, saya menyampaikan berita bahwa ternyata suamimu telah menceraikanmu, misalnya. Karena mungkin si laki-laki ini ya dia punya minat atau berhasrat kepada perempuan tersebut. Bisa saja terjadi. Jadi hati-hati mengirim utusan kalau orang itu tidak dipercaya. Persis sama dengan ketika kita bicara tentang pernikahan yang diwakili. Pernikahan yang diwakili. Kalau perempuan diwakili sama walinya, itu lumrah, itu biasa, dan itu memang harus begitu. Perempuan tidak hadir di depan meja akad nikah. Biasanya setelah akad nikah selesai, barulah kemudian perempuannya dihadirkan ke situ untuk bertanda tangan. Itu pun sebenarnya tidak wajib. Tanda tangan di dalam kamar juga tidak ada masalah. Kalau betul-betul kita ingin menjaga itu. Tapi seorang laki-laki dia boleh diwakili akad dalam akad nikah. Tapi hati-hati kalau bapak-bapak dan saudara sekalian ingin diwakili oleh siapapun, pastikan bahwa yang mewakili itu adalah orang yang dipercaya dan jujur. Karena nanti bahasanya depan KUA, depan penghulu sama dengan bahasa yang saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bahasanya tetap sama. Dia tidak mengatakan atas nama saudara saya yang jauh di sana, saya enggak. Itu atas nama itu sudah terwakili ketika mereka berkonsultasi atau berbicara antara yang diwakili dan yang mewakili, sudah selesai. Di depan penghulu tidak boleh kemudian menggunakan bahasa atas nama saudara saya terima nikahnya, tidak bisa. Langsung saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Sah. Tiba-tiba yang mewakili ini khianat gitu ya. Dia ambil itu istri orang gitu ya. Dia bawa pergi gitu ya. Orang sudah saksi mengatakan sah semua kan? Sah semuanya. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar kan? Maksudnya bahwa cuma ini orang khianat jadinya kan. Makanya kemudian kalau ada laki-laki yang mewakilkan pernikahannya, akad nikahnya kepada orang lain, pastikan bahwa yang mewakili itu adalah ayahnya atau saudara laki-lakinya atau orang yang paling dipercayainya. Ya, paling dipercayainya. Karena mewakili laki-laki itu boleh. Kayak yang tidak boleh adalah nikah lewat Zoom. Nggak bisa. Lewat telekonferensi nggak bisa. Pokoknya lewat media elektronik tidak bisa. Harus berhadapan. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai. Harus seperti itu. Jadi tidak boleh lewat ada satu di Amerika kemudian menikah dengan di sini kemudian gimana saksi sah mana kita tahu nih orangnya di mana gitu ya. Jadi harus ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya maka dia wajib diwakili. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, tadi sudah tentang talak dengan mengirim utusan. Sah ya. Nah, ada saksi pada saat talak. Mayoritas para ulama fikih baik ulama salaf maupun khalaf, ulama terdahulu dan ulama sekarang kontemporer berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Tanpa harus ada saksi. Nikah iya, kalau akad nikah harus ada saksi, tapi talak tidak perlu ada saksi. Berdua aja dengan istrinya, selesai. Malam-malam kemudian mereka ribut lalu semuanya mengatakan saya ceraikan kamu, selesai. Tak perlu ada saksi.
Karena kalau harus ada saksi susah. Susah. Karena sebagian talak yang dijatuhkan tanpa saksi. Tanpa ada saksi. Biasa bertengkar suami istri atau sudah tidak cocok, kemudian udah mereka menyelesaikan. Suami mengatakan saya ceraikan kamu, selesai. Jadi tidak ada syarat bahwa harus ada saksi. Harus ada saksi. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, lalu kemudian ada namanya talak sunnah, ada talak bid'ah. Nah, apa ini sedang talak sunnah? Ada talak yang sesuai dengan prosedur, bahwa tidak boleh mentalak istri ketika misalnya dalam keadaan haid. Jadi istri boleh ditalak hanya dalam keadaan suci dan belum pernah disentuh setelah dia haid, setelah dia mandi dan tidak pernah disentuh lagi. Ya. Tidak pernah disentuh lagi. Itu namanya talak yang sunnah. Karena sunnahnya talak ya seperti itu. Kalau mau menceraikan istri, lihat kondisinya. Jangan ceraikan di saat dia sedang haid, ya, atau dia sedang hamil misalnya. Dia sedang hamil. Tunggu sampai haidnya selesai, dia mandi suci, mandi bersih, lalu setelah jatuhkan talak. Nah, itu namanya talak sesuai prosedur. Talak sunnah namanya. Nah, ada talak bid'ah. Sebaliknya, talak bid'ah adalah mentalak istri atau menceraikan istri dalam kondisi yang tidak sesuai prosedur itu. Misalnya tadi, menceraikan istrinya di saat istrinya sedang haid. Atau menceraikan istrinya di saat istrinya sedang hamil. Nah, itu namanya kemudian saat talak yang dianggap sebagai talak yang bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah. Ini bukan bid'ah dalam bab ibadah gitu ya, bukan. Ini sunnah dan bid'ah lah kira-kira begitu. Nah, ya talak sunnah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islamnya. Ya seprosedur tadi saya bilang gitu ya. Seorang suami mentalak istrinya yang sudah pernah disetubuhi dan dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak lagi disentuh melakukan tidak ada hubungan intim selama waktu suci tersebut, sebagai dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dan makna cara yang baik adalah sesuai dengan syariat tadi, sesuai dengan prosedur tadi. Mentalak istri setelah tidak dalam keadaan suci dan tidak pernah lagi tidak pernah disentuh. Disentuh itu artinya tidak ada hubungan suami istri ya, tidak ada hubungan intim antar suami istri setelah haid. Dan setelah kemudian di saat itulah seorang suami boleh mentalak istrinya. Itulah yang disebut dengan talak yang sunnah atau talak yang syar'i tadi. Ya, talak syar'i ya. Karena ada talak bid'ah. Dan kemudian maksudnya adalah talak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah menjatuhkan 1 kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika seorang suami menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna." Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, hak suami hanya 2 kali talak. Talak pertama rujuk, talak kedua rujuk. Dan hanya sampai di situ. Setelah rujuk yang kedua, maka yang ketiga nanti talak ketiga, setelah diucapkan talak ketiga, maka selesailah sudah hubungan antar suami istri. Tidak ada lagi rujuk di situ, Pak. Tidak ada lagi rujuk di situ. Ya. Jadi otomatis, Bapak sekalian, tadi malam saya dapat pertanyaan yang ya apa ya Pak? Pertanyaannya sih gampang-gampang susah. Jadi ada sepasang suami istri. Anaknya santri. Anaknya ini karena dia santri, maka kemudian dia bertanyalah kepada seorang ustadz.
Bagaimana hukumnya? Ayah saya itu, kata dia bilang, ayah yang anak si santri ini, sudah menceraikan ibu saya berkali-kali, bahkan bisa jadi puluhan kali. Ya, setelah diceraikan, rujuk lagi, cerai, rujuk lagi, cerai, rujuk lagi, cerai, rujuk lagi. Dan itu bukan 3, 4, 5 kali. Anaknya mengatakan sudah puluhan kali. Puluhan kali. Bapak sekalian, bagaimana dengan ini? Ya kalau yang bersangkutan mau diajari, mau dikasih paham, ayo. Bahwa dia punya hak hanya 2 kali. Dan kali ketiga setelah dia mentalak talak istrinya, talak 3, maka detik itu pula selesailah hubungan mereka. Tapi ternyata dia masih mentalak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-11, ke-12, ke-20 dan seterusnya. Ya dia jadikan sebagai bahan mainan. Setiap kali dia marah ke istrinya, saya ceraikan kamu. Dan kata cerai yang keluar. Akhirnya kenapa Bapak sekalian? Anaknya menangis. Ketika dijawab oleh Ustadz tadi, anaknya menangis. Tuh, jadi gimana dong? Berarti hubungan ayah dan ibu saya selama ini zina. Ya, iya. Terus kita mau jawab apa gitu? Tidak ada jawaban lain. Tidak ada jawaban lain. Seorang suami mempermainkan talak. Dan itu mungkin dia jadikan sebagai senjata. Setiap markisnya saya ceraikan kamu, marah ceraikan kamu. Hak suami dibatasi Pak. Ya. Hak suami dibatasi oleh Allah hanya 2 kali. Maka jaga baik-baik karena ini ada hak kita yang dikasih oleh Allah cuma 2 kali. Tidak lebih dari itu. Ya. Kalau sudah pernah 1 kali, pelihara yang 1 ini. Jangan sampai terjadi. Kecuali kalau memang harus terjadi, ya apa boleh buat. Kan Allah kasih jalan kan. Agama kasih jalan, syariat kasih jalan. Talak. Walaupun kemudian kata Rasulullah, abghadul halali indallahi at-talak. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Dia barang halal Pak, tapi dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Tapi itu adalah jalan terakhir. Kalau tidak bisa lagi bertemu, tidak lagi bisa lagi bersama, maka kemudian ya apa boleh buat? Ada talak. Nah, Bapak sekalian, itu kira-kira tentang kalau perbedaan antara talak apa namanya tadi, talak sunnah dengan talak bid'ah atau yang talak bid'ah itu. Nah, talak bid'ah ini ada pengertiannya. Talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak prosedural tadi. Dia mentalakinya dalam keadaan haid, dia mentalakinya dalam keadaan hamil. Maka dia atau setelah haid dalam keadaan suci, tapi dia sudah menyetubuhinya sebelum setelah haid tadi dia masih menyetubuhinya, kemudian dia mentalaknya. Dia harus bersabar menunggu sampai istrinya haid lagi, lalu kemudian mandi suci, lalu setelah itu baru dia boleh menjatuhkan talak. Jadi Bapak sekalian, sekalipun istri dalam keadaan suci, tapi sudah disetubuhi antara setelah dia mandi suci tadi, mandi besar tadi, maka kemudian harus bersabar menunggu sampai dia haid lagi, ya, sampai dia mandi kemudian jatuhkan talak sebelum menyentuh dia. Itulah ya talak yang prosedural itu. Nah, wallahu alam seperti apa di masyarakat kita, terutama orang-orang yang melakukan perbuatan talak itu misalnya, apakah prosedur ini berlaku bagi dia atau diindahkan atau tidak, kita juga tidak tahu. Maka itulah mengapa kita penting belajar. Saya bilang Pak, ilmu ini adalah ilmu yang wajib diketahui oleh laki-laki, semua laki-laki, bukan berarti bahwa ilmu ini adalah ilmu untuk diamalkan, bukan. Justru kita tahu agar kita tidak mengamalkannya. Balikan ya, ilmu sholat kan kita belajar ilmu sholat supaya kita mengamalkan. Tapi talak kita belajar ilmu talak supaya kita tidak mengamalkan. Ya, supaya kita tidak mengamalkan. Jadi jangan sampai niatnya kita alhamdulillah terima kasih Ustadz sudah menyampaikan materi sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya gitu ya. Oh jangan. Hati-hati MC ya. Hati-hati MC ketika bahasanya talak gitu ya. Ketika bahasanya talak. Terima kasih Ustadz, materinya sangat bagus. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya gitu ya. Oh jangan. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang mengamalkannya. Jadi kita belajar untuk tidak mengamalkan.
Bedakan dengan ilmu salat, ilmu wudu, ilmu-ilmu yang lain. Memang untuk diamalkan. Atau mengatakan ilmu talak itu kan hanya sekali seumur hidup misalnya. Sekalipun ia sekali seumur hidup seperti haji kira-kira begitu, tapi jangan kemudian jangan dipelajari untuk diamalkan, tapi dipelajari agar kita tidak mengamalkan. Agar kita tidak. Jangan sampai kita salah dalam bab ini. Baik Bapak sekalian, itu kira-kira tentang talak tadi, talak sunnah dan talak bidah. Terakhir sekali bahwa hukum mentalak istri yang sedang hamil tadi ya. Menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil hukumnya dibolehkan, tetapi kemudian nanti ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaluinya. Ketika kemudian istri itu sedang hamil harus bertanggung jawab, karena misalnya dia sedang hamil maka dia harus membiayai sampai anaknya lahir sampai dan seterusnya. Berat. Oleh karena itu hindari daripada kemudian jika seseorang ingin menceraikan ini dalam keadaan hamil itu, karena itu akan banyak bebannya gitu, banyak bebannya. Nah, Bapak-bapak dan sekalian, itu kira-kira pelajaran kita tentang talak. Dan sekali lagi saya mengulangi bahwa ilmu ini bukan untuk diamalkan, tapi menurut saya adalah wajib diketahui oleh semua laki-laki, supaya jangan sampai talak itu diobral, jangan sampai talak itu dimain-mainkan, jangan sampai talak itu dijadikan sebagai bahan candaan dan seterusnya. Karena itu kemudian akibatnya akan jadi fatal. Nah, semoga ini kemudian bermanfaat dalam arti bukan berarti kita amalkan, tapi ilmu ini kita ketahui supaya kemudian ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.